Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga saya pribadi dapat mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah teori dan praktek kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Baik, dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai membangun komunikasi dalam organisasi. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah teori dan praktek kepemimpinan dalam pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Nazar Naami MSI. Semoga panjang umur sehat walafiat, semoga beliau panjang umur sehat walafiat, murah rezeki dan halal berkah. Selanjutnya mengenai komunikasi dalam organisasi, di sini ada definisi operasionalnya, yaitu yang pertama ada pengertian komunikasi dalam organisasi, yang kedua ada fungsi dalam organisasi, yang ketiga ada hambatan komunikasi dalam organisasi, dan yang keempat ada pola komunikasi dalam organisasi, sedangkan yang kelima klasifikasi komunikasi dalam organisasi. Apa itu komunikasi dalam organisasi? Pertama, kita mengenai pengertian komunikasi dalam organisasi. Menurut para ahli, Wenspan dan Don Fowles, komunikasi organisasi adalah pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Sedangkan menurut Redding dan Sarbon, komunikasi dalam organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Dapat disimpulkan dari pendapat ahli tadi, komunikasi informasi organisasi merupakan komunikasi yang dijalankan dan dibentuk pada tubuh organisasi, khususnya struktur hierarki organisasi sangat mempengaruhi proses komunikasi yang terbentuk. Kedua, yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Apa itu fungsi organisasi dalam organisasi? Nah, di sini ada pengendalian, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada pengungkapan emosi, dan yang keempat ada informasi. Pengendalian di sini yaitu fungsi pengendalian dalam komunikasi organisasi memiliki tujuan untuk mengendalikan tingkah laku anggota organisasi melalui berbagai cara. Contohnya apabila karyawan memiliki masalah departemen, maka permasalahan tersebut secara prioritas harus dikomunikasikan kepada atasan departemen yang bersangkutan. Komunikasi dalam organisasi yang kedua adalah motivasi, yaitu dalam fungsi manajemen pengarahan, maka motivasi diperlukan untuk mengarahkan anggota, seperti komunikasi organisasi yang terbentuk dalam kegiatan pemberian motivasi akan dapat meningkatkan semangat karyawan dalam menjalankan kinerja di organisasi. Sedangkan yang ketiga adalah pengungkapan emosi. Pengungkapan emosi di sini peran komunikasi dalam organisasi yang juga perlu dipahami adalah sebagai pengungkapan emosi. Komunikasi pada kasus ini mencoba untuk menjembatani dalam pengungkapan perasaan emosional, khususnya dalam interaksi sosial. Sedangkan yang terakhir dari fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu informasi. Secara fundamental, komunikasi sejatinya sebagai proses persebaran informasi. Pada organisasi, informasi yang didistribusikan pastinya merupakan info yang dibutuhkan oleh anggota. Informasi tersebut digunakan untuk mengambil keputusan dalam bentuk data. Data tersebut diolah, dianalisis, dievaluasi sehingga menghasilkan pilihan alternatif. Yang ketiga ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Apa saja hambatan organisasi
apa saja hambatan komunikasi dalam organisasi itu? Yaitu yang pertama ada hambatan teknis. Di sini hambatan teknis merupakan hambatan dalam komunikasi yang timbul karena keterbatasan akan ketersediaan fasilitas komunikasi. Seperti misalnya hambatan teknis yang sering ditemui dalam sehari-hari, yaitu yang pertama tidak ada perencanaan yang jelas terkait keberjalanan organisasi. Yang kedua, informasi yang masih rancau. Yang ketiga, kurangnya pemahaman anggota dalam menerjemahkan suatu informasi. Dan yang keempat adalah pemilihan saluran informasi dalam organisasi yang masih kurang tepat. Hambatan yang kedua adalah hambatan semantik, yaitu problematika semantik. Hambatan yang seringkali terjadi, semantik atau bahasa dasarnya dari komunikasi, perbedaan cara penyampaian atau pemilihan bahasa yang masih kurang tepat dapat mengakibatkan salah pengertian atau salah persepsi. Hal ini dapat berakibat fatal apabila perbedaan pemahaman terkait dengan keputusan yang fundamental. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pelatihan komunikasi yang saling mempererat komunikasi antar elemen organisasi agar terjalinnya komunikasi yang baik dan saling memahami antar sesama. Selain daripada hambatan semantik, ada juga hambatan manusiawi. Ini kendala komunikasi yang timbul dari individu juga sering kali terjadi dan seharusnya dapat dihindari. Kendala komunikasi ini dapat terjadi akibat faktor emosional maupun persepsi pribadi. Hal lain dapat disebabkan oleh ketidakmampuan panca indera dalam menangkap informasi. Hal yang menjadi penyebab timbulnya hambatan manusiawi dalam berkomunikasi yaitu hambatan yang disebabkan oleh perbedaan sifat manusia. Yang kedua, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik disebabkan karena perbedaan aktor komunikasi dalam hal persepsi, kondisi emosional pribadi, perbedaan umur, pengalaman, jabatan, kemampuan menyerap informasi, dan lain-lain. Hambatan yang dipengaruhi suasana psikologis di dalam organisasi. Suasana kerja di dalam organisasi dapat mempengaruhi sikap anggota dalam berkomunikasi. Hal ini dapat pula menentukan keefektifan komunikasi dalam organisasi. Dan yang keempat merupakan pola komunikasi organisasi. Di sini ada komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan saluran komunikasi yang terbentuk dengan mengikuti struktur organisasi perusahaan. Hierarki organisasi menjadi saluran utama terbentuknya komunikasi. Komunikasi formal ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi dan sangat kental dengan kerja di dalam organisasi. Komunikasi formal dapat berbentuk komunikasi horizontal, vertikal maupun diagonal. Ini seperti kita menyampaikan informasi contoh dari kepala, misalnya komunikasi ini terjadi di lembaga pendidikan, yaitu mulai dari kepala madrasah atau kepala sekolah ke bawah, yaitu ke wakil kurikulum, misalnya wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan selanjutnya ke bawah lagi ke tenaga kependidikan dan pendidik, seperti itu. Yang juga bersifat vertikal seperti dari contohnya di lembaga pendidikan bisa menjadi melalui dari komite sekolah atau komite madrasah berkomunikasi dengan kepala madrasah atau kepala sekolah. Selanjutnya pola komunikasi dalam organisasi yang kedua ada komunikasi informal. Berbeda komunikasi secara formal, komunikasi informal ini tidak mengharuskan hierarki organisasi, artinya dia bebas. Komunikasi ini terbentuk secara insidental dan spontan yang timbul karena kesamaan rasa seperti tugas dan tanggung jawab yang sama. Komunikasi informal tidak terpaku pada aturan waktu dan ruang dan lokasi. Cara komunikasi kadangkala lebih berguna dan memiliki peran yang sangat penting karena penyampaian dapat setiap saat khususnya demi tujuan organisasi. Meski demikian, komunikasi ini memiliki kekurangan, yaitu
pendistribusiannya tidak sistematis dan tidak terarah. Berbeda dengan formal tadi, kalau komunikasi informal ini bisa kita istilahkan dengan seperti adanya kopdar, duduk bersila sambil ngopi, itu bisa menyampaikan komunikasi melalui hal tersebut. Artinya kita tidak terikat oleh waktu atau ruang atau juga dengan jabatan. Terus selanjutnya yang kelima ada klasifikasi komunikasi organisasi. Klasifikasi komunikasi dalam organisasi ini ada dibagi menjadi segi sifat. Segi sifat di sini termasuk di sana ada komunikasi lisan, juga ada komunikasi verbal, terus ada komunikasi tertulis, dan ada komunikasi non verbal. Itu dari segi sifat. Kalau dari segi arah, klasifikasi komunikasi dalam organisasi ini atau pembagian komunikasi dalam organisasi dalam segi arah ini, ada komunikasi yang ke atas, juga ada komunikasi yang ke bawah. Yang ke atas contoh misalnya dari karyawan ke direktur misalnya. Nah, itu komunikasi dari bawah ke atas. Nah, ada juga dari komunikasi ke bawah, yaitu dari atas ke bawah. Terus ada komunikasi diagonal ke atas, juga ada komunikasi diagonal ke bawah, juga ada komunikasi horizontal, sedangkan ada komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Itu dari segi arah. Kalau dari segi lawan, klasifikasi komunikasi dalam organisasi itu ada komunikasi satu lawan, yakni kita berkomunikasi dalam satu orang tersebut. Yang kedua ada komunikasi satu lawan banyak. Artinya ini istilahnya seperti kita seminar atau juga penyampaian. Kalau istilahnya kalau di tempat kita yaitu pengajian misalnya, itu juga termasuk komunikasi dalam satu lawan banyak. Yang ketiga ada komunikasi kelompok lawan satu. Yang keempat ada komunikasi kelompok lawan kelompok. Selanjutnya klasifikasi komunikasi dalam organisasi ada dari segi resmi. Ini yang saya sampaikan di pola komunikasi dalam organisasi. Di sini ada komunikasi formal, juga ada komunikasi informal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan dengan judul komunikasi dalam organisasi yang Bapak tugaskan kepada saya pribadi. Semoga ada manfaat dan hikmahnya yang dapat diambil dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.